Ya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sementara pemuji tetap bersama dengan saya, kita akan lantunkan pujian, naikkan pujian tangan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Saudara yang saya kasihi, dalam kehidupan tidak ada yang kebetulan, tetapi semua yang diizinkan oleh Tuhan, tentu ada maksud Tuhan di dalamnya. Maka izinkanlah ketika tangan Tuhan merekayasa segala proses hidup, mari kita bersyukur kepadanya. Melalui berbagai peristiwa, entah itu kerugian, entah itu keuntungan, entah itu perkara-perkara yang enak ataupun tidak enak, kita harus tahu satu perkara, tangan Tuhan sangat luar biasa untuk setiap kita. Amin. Itu sebabnya kita lantunkan pujian ini. Ketika tangan kuasa merekayasa. Haleluya. Ketika tangan kuasa merekayasa, ada tujuan yang mulia. Tak kuasaku menolak karyanya. Ku pasrah jiwa raga padanya. Ketika tangan kuasa merekayasa, ada tujuan yang mulia. Tak kuasaku menolak karyanya. Ku pasrah jiwa raga padanya. Ku nanti akhir karyanya. Tentu sukacita bahagia tiada taranya. Ku nanti akhir karyanya. Tentu sukacita bahagia tiada taranya. Ku nanti akhir karyanya. Tentu sukacita bahagia tiada taranya. Ku nanti akhir karyanya. Tentu sukacita bahagia tiada taranya. Tentu sukacita bahagia tiada taranya. Tentu sukacita bahagia tiada taranya. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan boleh duduk. Tangan Tuhan ketika merekayasa proses hidup atau kehidupan kita, tentu kita patut bersyukur kepadanya. Satu perkara yang harus kita yakini, bahwa Tuhan tidak pernah merekayasakan sesuatu yang buruk terhadap kita. Sekalipun kacamata manusiawi kita mengatakan hal yang buruk terjadi, tetapi semua itu tidak ada yang kebetulan, tetapi semuanya sesuai dengan rancangan Allah yang besar. Satu perkara, Allah kita adalah Allah yang sempurna, yang harus kita yakini bahwa kesempurnaan yang ada padanya itu juga yang diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya saudara yang saya kasih, pada saat ini kita boleh bersyukur kalau kita boleh kembali berbakti bersama-sama semua karena kasih Tuhan. Mari kita lanjutkan Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Minggu lalu belum selesai kita bahas. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dimulai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk saudara, pemimpin yang membawa kepada kehidupan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada kehidupan, telah kamu bunuh.
Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minggu lalu kita telah melihat bagaimana Petrus mengingatkan kepada orang-orang yang ada saat itu yang kagum, yang heran karena mukjizat yang terjadi kepada orang yang lumpuh dari sejak lahir. Bukan karena kuat dan gagah dan bisanya Petrus, tetapi sekali lagi Petrus mau mengingatkan bahwa kesembuhan itu terjadi karena percayanya yang bersangkutan kepada nama Tuhan. Ayat 16 dikatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Saudara yang saya kasihi, kepercayaannya itulah yang membuat kesembuhan. Bukankah saudara dan saya juga adalah pribadi yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tentu saudara, setiap persoalan yang ada, bahkan lumpuh dari sejak lahir sekalipun, Tuhan sanggup memulihkan secara sempurna. Lumpuh ekonomi, Tuhan bisa sempurnakan. Lumpuh kesehatannya, Tuhan bisa pulihkan. Bahkan lumpuh pengharapannya pun, Allah sanggup memberikan satu pengharapan yang baru. Amin. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah bergeser kepercayaan kita kepada pribadi Yesus. Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Mari kita pegang teguh apa yang telah difirmankan. Nah, pada kesempatan yang sama saudara, Petrus mengingatkan kepada orang banyak, tetapi kamu telah menolak yang kudus, yaitu hagios, pribadi yang terpisah dari dosa, tidak lain adalah Allah sendiri. Hagios, pribadi yang tidak berdosa, yang terpisah dari dosa, yang sempurna itu hanya Allah yang tidak berdosa. Itu sebabnya dikatakan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Kata benar adalah dikaiosone, artinya adalah pribadi yang memiliki moralitas yang sempurna, telah ditolak. Siapa dia? Ya laki-laki Yesus. Itu sebabnya saudara, di ayat 15 dikatakan, demikianlah ia yang kudus, yang benar, yaitu Yesus, pemimpin kepada hidup, yang telah kamu bunuh. Pemimpin yang membawa saudara dan saya kepada hidup, bahkan menjadi sebuah jaminan. Sebab tidak ada satupun manusia yang mampu berkata seperti yang ia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, pemimpin kepada hidup. Mengapa kok sampai harus dibunuh? Dalam pengertian secara umum tentunya ini adalah sesuatu yang memprihatinkan. Sekalipun tersirat di dalamnya ada rancangan yang besar daripada Allah melalui peristiwa itu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita teliti kembali apakah di dalam kehidupan kita ada pemimpin yang membawa kepada hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Secara rohani kita tidak bisa ingkari karena keyakinan dan iman percaya kita kepadanya.
Harusnya saudara dan saya sekali-kali tidak akan menjauhkan diri dari pemimpin yang membawa kepada hidup, di mana ada kebenaran. Dan kebenaran sudah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, merujuk kepada pribadi yang bernama Yesus. Sebab tidak ada kebenaran di luar pribadi Allah. Itu sebabnya di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu adalah hidup tentram selama-lamanya. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini proses kehidupan kita mengalami kegoncangan, mengalami kekacauan, mengalami ketidakpastian, mari kita introspeksi dan kembali kepada panggilan yang sesungguhnya. Betulkah pemimpin yang membawa kepada hidup itu hidup dalam hidup kita? Yaitu pribadi yang disebut namanya Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dari sejak lahir. Pengertian lumpuh dari sejak lahir mau disamakan pengertiannya mustahil buat manusia. Tapi buat Allah kita tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya jangan batasi daripada kuasa Tuhan itu. Pemimpin yang membawa kepada hidup mengapa disingkirkan? Mengapa dilenyapkan? Dan saudara ganti pemimpin-pemimpin yang lain. Pemimpin yang membawa kepada hidup yaitu Yesus, mengapa dibunuh? Seringkali kita mengalami peristiwa itu tanpa kita sadari. Saudara yang saya kasihi, barang siapa melayani hamba yang paling hina, firman Allah berkata, dia telah melayani aku. Ya, barang siapa memberi makan, minum, pakaian kepada orang yang paling hina, sesungguhnya ia sudah memberi kepada aku. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi coba kita teliti, mengapa kita masih jadi pembunuh? Bukankah ketika saudara dan saya masih punya kebencian kepada seseorang, hakikatnya kita adalah pembunuh? Nah bagaimana mungkin saudara? Kebenaran kok melahirkan sesuatu yang jahat. Kebenaran yang dipercayakan oleh Allah dalam hidup kita kok melahirkan sesuatu yang negatif, yang buruk. Mari kita mau benar-benar serius. Bahkan harus super serius mengevaluasi hidup ini. Sehingga tidak ada proses hidup kita yang sia-sia. Tapi hari-hari hidup kita adalah hari-hari yang bermanfaat dan bermakna. Pemimpin yang membawa kepada hidup, mengapa seringkali dibuang, disingkirkan, bahkan dimatikan? Maka seringkali saya ungkapkan, ketika ada seseorang yang berani berkata, sudahlah Pak Hengki, saya rela lepas jubah saya dulu. Gak apa-apa, sudah, yang penting saya puas dulu. Gak bisa saudara. Orang yang telah didiami pribadi yang dahsyat yang namanya Yesus Kristus Tuhan, gak bisa lakukan itu. Kita bisa marah, kita bisa sumpek, kita bisa pegel hati. Tapi sekali-kali roh itu tidak akan pernah mendorong saudara. Roh Kudus tidak pernah mendorong saudara untuk menolak kehadiran Kristus dalam hidup saudara. Untuk menolak nama Yesus. Dan orang yang benar-benar mau dengar suara Tuhan, dia akan kembali humble. Dia akan kembali rendah hati, dia akan kembali menguasai diri, dia akan kembali tekun, dia akan kembali sabar, dia akan kembali mampu menunjukkan kasih yang sempurna. Itu tanda bahwa kehadirannya itu nyata. Maka dari itu saudara, mari kita belajar untuk bisa menerima realita. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Rekayasa yang dibuat oleh Allah bukan rekayasa yang mencelakakan, sebab tertulis dengan jelas bahwa rancangan-rancangan Allah adalah rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Itu sebabnya saudara yang saya kasih, mari kita evaluasi, adakah pemimpin yang membawa hidup ini masih hidup dalam hidup kita? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kalau sudah ngomong pemimpin ada dua tentunya. Pemimpin rohani secara adikodrati tentunya bicara pribadi yang dahsyat yaitu Yesus. Tapi di bumi ini
ditaruh pemimpin dalam hidup kita. Kalau saudara sebagai kepala rumah tangga, suami, saudara adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau saudara anggota keluarga, istrikah, anakkah, saudara punya pemimpin yang namanya suami atau ayah. Dalam organisasi, kita juga punya pemimpin yang namanya ketua umum dan seterusnya. Dalam proses pengembalaan, ada pemimpin yang ditetapkan oleh Allah secara alkitabiah yang disebut penatua, yaitu adalah gembala sidang. Dan memang sudah dipesankan, gembalakanlah domba-dombaku. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dua aspek secara rohani, secara manusiawi harus bersama-sama kita miliki. Bahwa di dalam hidup kita ada pemimpin, yaitu pemimpin roh kita satu-satunya yang dahsyat, yaitu Yesus Tuhan. Dan dalam kehidupan pengembalaan tentunya saudara, saya tidak klaim yang terbaik, tetapi saya diadakan untuk saudara. Selalu saya berani mengatakan begitu, kenapa? Karena saya pulang ke Solo bukan mau saya. Karena perintah Tuhan, karena satu otoritas yang Allah berikan. Sehingga saya melangkahkan kaki saya kembali ke kota ini tahun 92 yang lalu. Sungguh semua adalah karena kasih karunia Allah. Allah memiliki otoritas atas hidup kita. Di dalam kehidupan keseharian kita ditaruh orang yang memiliki otoritas, yang mengatur hidup kita. Jadi jangan pernah ada yang sombong, jangan ada yang cemawah atau yang angkuh, tinggi hati. Dan merasa seolah-olah paling hebat, paling pintar. Tidak. Karena di atas kita pasti ada pribadi yang lebih hebat daripada kita. Harus diakui itu. Bisa jadi orang yang ditaruh kepada kita secara knowledge, secara edukasi mungkin rendah. Tetapi ketika Allah memberikan kepercayaan, ada kuasa Allah di dalamnya. Ketika Allah mengangkat orang itu menjadi seorang leader, seorang pemimpin, maka ada otoritas Allah di dalamnya. Kita harus belajar tunduk pada otoritas itu. Gak mudah, saudara. Kalau bicara tentang pengalaman, kebetulan Ibu Pendeta Ida ada. Kalau dari sisi usia, beliau jauh lebih senior daripada saya. Tapi ketika berbicara tentang kepemimpinan, beliau menempatkan saya sebagai gembala dalam hidupnya. Ini contoh. Dan banyak lagi di tempat ini yang seperti itu. Kita harus belajar. Karena firman Allah mengingatkan kepada kita dalam kitab Ibrani sangat jelas. Coba kita lihat kitab Ibrani, pasalnya yang ke-13. Dikatakan di ayat yang ke-7 demikian. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudara, kata ingatkanlah sifatnya di situ adalah imperatif. Apa maksudnya imperatif? Adalah kata perintah yang wajib, yang harus dilakukan, diperintahkan. Diperintahkan apa? Ingat akan pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya selalu menempatkan ketua umum saya, baik dalam ormas maupun juga dalam kesinodoan, pada tempat yang semestinya. Karena saya di bawahnya, maka saya harus bisa mengabdi. Bukan berarti menjilat, bukan berarti membenarkan sesuatu yang salah. Tetapi bagaimana saya memberi kontribusi, saya memberikan apa yang seharusnya saya lakukan. Sehingga pemimpin mampu melakukan kerja kinerjanya yang lebih hebat karena ada staffing di bawahnya. Itulah yang menjadi satu perjalanan hidup yang indah. Sederhana berpikirnya, kalau dicontohkan pribadi saya, sampai hari ini saya sudah memasuki 5 periode lebih dalam kesinodoan. Di atas 20 tahun saya ada di sinode atau di BPH.
Tentu karena dipercaya. Dan karena saya bisa menempatkan pemimpin pada tempat yang semestinya. Maka dari itu dikatakan ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Imperatif, kata perintah harus dilakukan. Dan lagi-lagi saudara, apa yang dituliskan ini adalah firman Allah. Firman harus dikerjakan. Amin. Amin. Enak didengar, tapi kalau nggak dikerjakan, nggak ada guna. Enak dibaca, tapi kalau nggak dilakukan, nggak ada guna. Ketika dikatakan ingatlah, maka saudara ingat baik-baik pemimpin saudara. Yang pertama secara rohani atau roh yaitu Yesus. Pertanyaan saya, adakah pemimpin yang maha agung ini mencelakakan hidup saudara? Ingat kebaikan-kebaikannya. Ingat karya-karyanya. Ingat apa yang telah ia buat, bahkan membuat saudara dan saya ada sampai hari ini. Bukankah kasih yang sempurna dinyatakan kepada kita? Kita ingat. Dan karena kita ingat akan hal itu, saya percaya kita tidak akan melakukan penyimpangan. Karena kita ingatkan kasih Allah, maka kita bertahan. Karena kita ingat akan kasih Allah, seketika rekayasa semua proses hidup berjalan, sabar, tabah, karena pasti indah pada waktunya. Itu hukumnya Tuhan. Itu sebabnya saudara, yang pertama kita ingat pemimpin rohani kita, yaitu Kristus secara pribadi. Yang kedua, saudara sudah saya katakan, ditaruh Tuhan di dalam kehidupan saudara ada pengembalaan, di mana ada gembala jemaat atau gembala domba Allah. Ketika saya dipercaya, maka saya harus melakukan dengan tulus ikhlas seperti yang dituliskan dalam 1 Petrus pasal 5. Gembalakanlah domba-dombaku dengan tulus, dengan pengabdian. Maka saudara, sekalipun sangat berat, sekalipun begitu sangat sulit, tetap saya harus sabar. Kemarin saya tidak secara kebetulan mengikuti WA group dari Sinode, ada banyak komentar tentang proses sebuah kehidupan pelayanan. Kemudian saya mulai tulis di sana, apa yang menjadi filosofi hidup saya. Hidup ini untuk pelayanan, bukan pelayanan untuk hidup. Artinya apa? Kalau hidup ini untuk pelayanan, maka semua potensi, semua talenta, bahkan semua yang ada dalam hidup saya untuk melayani Tuhan. Tetapi kalau pelayanan untuk hidup, semua cara akan dipakai, dihalalkan guna mempertahankan hidup itu sendiri. Termasuk di dalamnya tentunya yang disebut harga diri, keakuan, itu akan dibela habis-habisan. Tetapi kalau saudara punya potensi, punya talenta, punya semua apa yang ada dalam hidup semuanya untuk Tuhan, luar biasa. Maka senada dengan hal itu, tidak minta apresiasi. Penghargaan bukan menjadi bagian yang kita inginkan. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan tidak pernah tidak menghargai saudara. Ada tertulis, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Maka Allah pasti akan memberikan kompensasi berbanding walaupun kita tidak mengharapkan. Justru ketika kita berkata, Tuhan aku sudah gini, aku harusnya kan dapat ini. Itu namanya modus. Itu namanya adalah sebuah kamuflase, kemunafikan hidup. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kembali saudara, pemimpin yang membawa hidup mengapa disingkirkan? Pemimpin yang membawa hidup kenapa dibunuh? Alkitab mengingatkan, ingatlah kan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Yesus selalu berkata, ada tertulis, Allah berfirman, Bapa berkata. Maka tidak pernah ragu-ragu ketika saya pun ditetapkan menjadi pemimpin bagi saudara. Saya juga selalu katakan dengan lantang. Kalau nasihat saya, semua khotbah dan segala sesuatu yang saya sampaikan keluar dari firman Allah, saudara nggak usah dengar. Tapi toh demikian, kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri seseorang termasuk dalam diri saya, bukan berarti serta-merta untuk membuang.
Kalau Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang menurut kacamata kita merugikan, menurut pikiran kita adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, apakah kita harus berkata, "Ora Yesus-Yesusan"? Apa begitu? Tentu tidak. Karena pikiran kita tidak mampu berpikir seperti yang Yesus pikirkan. Saudara dan saya berpikir yang now, yang sekarang. Sementara Tuhan berpikir untuk sesuatu yang akan datang. Tapi bukan berarti yang akan datang terus sekarang dibuat menderita. Bukan, ada sebuah persiapan. Ada prepare-nya, ada sebuah tata kehidupan yang dipersiapkan. Supaya pada saat rekayasa ini sempurna dilakukan, maka saudara bahagia dan sukacita tidak pernah ada hentinya. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, mari kita berikan hormat kepada pemimpin sebagaimana mestinya. Pasal yang sama dalam Ibrani ayat yang ke-17 dikatakan begini. Pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Semalaman saya merenungkan sampai larut malam bagian-bagian ini. Karena dalam minggu-minggu ini bahkan beberapa hari saya sampaikan kepada anggota keluarga saya, rasanya kok papi ini sudah tidak kuat. Karena sebuah pressure, tekanan yang begitu hebat. Rasanya kok nyerah. Tetapi semalam ketika saya merenung kembali, apa alasannya menyerah? Apa alasannya mengatakan tidak kuat? Kemarin malam, saya pesan sama Monik karena dia masih di luar. Monik tolong beliin papi Konidin. Kenapa? Batuknya luar biasa. Tapi sesuatu yang terjadi luar biasa juga. Tiba-tiba saya mengalami satu tekanan yang hebat sekali, nyesek sekali, kayak ada yang merongkol, dan kemudian batuk sekuat-kuatnya, hampir maafkan bahasa saya, hampir muntah saudara, begitu kuat sekali. Tapi ada sesuatu yang terlepas. Dan ketika saya merasakan kenikmatan, saya merebahkan diri dan saya menikmati terus, bersyukur, berdoa, bersyukur, berdoa, bersyukur, berdoa terus. Dan ketika Monik datang, bahwa kondisinya sudah ada, bukan gak dengar, tapi mata saya sudah mulai berat untuk dibuka. Dan sampai pagi, sampai hari ini, konidin itu utuh, tidak diminum. Artinya apa? Tangan Tuhan tidak pernah terlambat menjangkau orang yang sungguh berharap padanya. Amin. Kan saudara sudah saya ilustrasikan kemarin, minggu lalu. Betapa sangat hebatnya asam lambung yang naik ini. Dan kesimpulan sederhana asam lambung naik itu karena stres. Kalau stres itu kesimpulannya sederhana, ada konflik di dalam jiwanya. Entah ketidakpuasan, ketidaksukaan, atau gemerget sendiri, anyel sendiri, marah sendiri, dan seterusnya. Itu harus dikelola kembali. Bahwa hadirnya pemimpin yang membawa hidup, kenapa saya tidak mengandalkan Tuhan? Dan sebelum saya sampaikan firman kepada saudara, saya harus kembali periksa diri saya. Maka tadi saya katakan, semalaman saya merenung, Tuhan terima kasih. Firman-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa. Aku tidak akan pernah menolak Hagios yang kudus dan yang benar. Sebab Engkaulah kekuatanku satu-satunya. Dan betul-betul terjadi saudara, kelegaan yang luar biasa. Ya. Tetapi kemarin siang saya mengalami sedikit lagi goncangan, aduh gitu ya. Saya katakan Tuhan, tidak Tuhan, tidak boleh terjadi. Dan puji Tuhan, sore menjelang malam, lega kembali. Dan pagi hari ini, lega total. Dan artinya apa saudara? Harus tetap survive, menang dari semua pergumulan. Nah saudara dikalimatkan,
bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kebayang nggak kira-kira, kalau saya menempatkan saudara, ini ilustrasi, adalah pribadi yang bermasalah dengan saya. Saya pegel hati sama semua saudara. Saya kesel, bahasanya mungkin mengatakan bencekno, ngegekno, nganyelke dan sebagainya. Kira-kira terbangun nggak komunikasi yang harmonis yang baik? Adakah saya punya kepedulian kalau demikian? Tapi firman Allah berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Beberapa hari yang lalu Pendeta Ariel mengalami operasi ambien. Ya. 2 hari setelah selesai operasi, malam-malam dinyenyaknya tidur saya. Karena tidur saya periodnya, waktunya itu hanya kira-kira 2 jaman. Tidur 2 jam terbangun, 2 jam terbangun. Di tengah-tengah 2 jam itulah, lagi nyenyak-nyenyaknya, mulai nyet gitu. Tiba-tiba telepon, saya dengar. Ketika saya angkat, suara Pendeta Ariel lagi nangis kencang sekali. Kenapa Ariel? Ternyata bukan Ariel yang terima, istrinya. Iya, kenapa Tina? Ini Mas Ariel kesakitan luar biasa. Ayo doa. Ayo doa. Saya serahkan pada Tuhan. Saya hanya katakan, ayo kita berdoa. Dan kemudian selesai doa, saya katakan, kamu ambil kompres di bagian pantat atau dubur. Ya, kompres baik-baik. Kemudian saya telepon Pak Pendeta Gatot. Hadir enggak? Enggak hadir ya. Pak Gatot saya telepon, Pak, tolong segera merapat ke Pendeta Ariel. Kalau beliaunya enggak kuat, bawa ke IGD biar disuntik untuk anti nyeri, anti sakit. Ternyata Pak Gatot teleponan, Ariel berkata, enggak usah. Besok paginya sudah WA kepada saya. Pak Hengki terima kasih doanya, saya sudah sembuh. Wah, luar biasa. Padahal semalaman nangisnya luar biasa kenceng sekali. Saudara yang berjaga-jaga. Sampai hari ini kepada setiap saudara tanpa terkecuali, saya harus tetap berjaga-jaga. Ya. Tidak bisa tidak, karena itu adalah bagian hidup yang tidak terpisahkan. Apakah hanya untuk jemaat? Tidak. Semua pendeta pun semua sama. Saya harus berjaga-jaga atas hidup saudara, sebab memang saya harus bertanggung jawab atas hidup saudara kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari perhatikan. Bukan saja ingat akan apa yang dilakukan pemimpin dalam hal ini menyampaikan firman Allah. Tapi firman Allah dikatakan perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Bukan hanya apa yang aku dapat dari pemimpin, tetapi ayat 16 dalam pasal 13 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat apa? Berbuat baik dan memberi apa? Bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kenapa didefinisikan korban? Kalau memberi dalam jumlah kelimpahan, dalam kondisi yang enak, yang kondisi baik, itu biasa. Tapi kalau dideskripsikan kata korban adalah saudara memberikan sesuatu yang memang tidak ada apa-apanya, tidak ada keberdayaannya, yang mepet, yang serba kurang, tapi saudara masih punya kepedulian terhadap hamba-hamba Tuhan, kepada pemimpin. Maka Allah tidak pernah melupakan jerih lelahmu. Maka saya ucapkan terima kasih yang kirim puding, kirim sambal, kirim teri, kirim apa saja. Terutama kirim doa terus untuk saya. Itu baik dan itu harus. Bukan hanya ingat apa yang dilakukan. Bukan hanya mencontoh iman atau apa yang kita dapat dari pemimpin. Tapi firman Allah mengatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Tapi saya menggunakan kalimat ini bukan sedang saya minta bantuan kepada saudara. Bukan. Tetapi ketika saudara peduli terhadap pemimpinmu, engkau diberkati 2 kali lipat. Berkat rohani dan berkat jasmani. Maka dari itu saudara, dalam 1 Timotius pasal yang kelima,
hal yang senada dengan hal itu dituliskan begini. 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua yang baik pimpinannya. Apa saudara? Yang baik pimpinannya. Sama pengertiannya, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Patut dihormati 2 kali lipat. Patut dihormati 2 kali lipat. Dalam pengertian tulisan ini dalam bahasa aslinya adalah kata hormat itu bukan mantuk ping loro. Bukan hormat 2 kali. Tapi artinya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup daripada seorang hamba Allah. Coba bayangkan saudara. Ini diilustrasikan dengan binatang saja sudah segitu hebatnya. Tidak usah manusia pada umumnya. Binatang nih loh dikalimatkan. Ayat 18 coba kita lihat dulu. Bukankah kitab suci berkata apa saudara? Ayo 18. Janganlah apa? Memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Loh ini saya mau katakan begini, oi para pendeta muda. Jangan engkau takut, Allah pelihara saudara. Apa? Semua kebutuhan saudara dipelihara. Semua kebutuhan saudara diadakan. Kalau percaya. Kalau engkau terima panggilan itu dengan tulus. Ini digambarkan loh. Lembu saja, binatang saja layak makan. Masa kan pendeta muda nggak layak makan? Gak masuk akal. Maka pengabdian saudara harus semakin gigih, semakin sungguh-sungguh. Dan wahai jemaat, engkau punya kewajiban untuk hormat kepada pemimpinmu 2 kali lipat. Untuk memperhatikan kebaikan dan apa yang dilakukan yang mengajar saudara kepada kebenaran. Sekali lagi ketika saya mengatakan ini, bukan saya sedang meminta kepada saudara dan tidak pernah meminta kepada saudara. Tapi mari saudara, harus belajar untuk membawa sesuatu. Korban, kata korban itu berarti sesuatu yang memang tidak ada, tapi bukan diada-adakan, yang ada itulah yang dibawa. Maka persembahan janda 2 peser lebih berharga daripada persembahan orang kaya. Karena itu yang ada padanya, itu dipersembahkan. Itu korban syukur yang hebat sekali. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saudara melakukan seperti itu, berkat 2 kali lipat pun datang dalam hidup saudara. Baik secara rohani, secara finansial, atau secara jasmani akan datang dalam hidup setiap orang yang melakukannya dengan sungguh hati. Maka saudara, pemimpin yang membawa kepada hidup, kenapa kita biarkan jauh dari hidup kita? Mengapa kita singkirkan? Bahkan mengapa kita bunuh? Maka tidak sedikit hari-hari ini masih kita dengar. Saya pribadi masih mendengar. Wes gak pelayanan gak apa-apa. Wes gak Tuhan-Tuhanan. Wes gak gereja-gerejaan. Ini satu keprihatinan yang sangat serius. Ini yang seringkali saya katakan degradasi iman moral Kristen itu begitu hebat. Ini yang perlu menjadi sebuah perhatian buat kita sekalian. Agar kehidupan kita tidak salah. Saya mau ingatkan, hidup ini sudah semakin sulit. Dan kalau kita tidak mau ngandelin Tuhan, kita akan semakin sulit lagi ke depan. Kalau saudara pengusaha, hari ini sudah mulai heboh di luaran sana, pengusaha semua. Karena konon pemerintah akan menaikkan PPN sampai 12%, bahkan 15%. Sementara saya sedang mengusulkan kepada pemerintah untuk dihapus PPN. Supaya geliat atau semangat usaha ini makin hebat. Dan mulai viralnya macam-macam, walaupun itu belum merupakan sebuah kebenaran. Mulailah dikatakan
sembako PPN, sekolah PPN, melahirkan PPN. Nah ini besok kena PPN tuh katanya melahirkan. Ya. Jangan kita terjebak oleh medsos, kita mesti lihat kebenarannya. Dalam hari-hari ini kami akan segera mengirim surat kepada Presiden, mengingatkan. Rakyat masih membutuhkan satu jaminan daripada pemerintah. Maka dari itu saudara, pemimpin-pemimpin yang membawa hidup ini jangan dibuang. Mari kita perhatikan bagaimana seharusnya hidup. Maka dari itu saudara, kalau toh pun ada ada perselisihan, ada perbedaan, mari kita diingatkan. Ayat 17, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Seperti semua pemimpin kamu. Apa yang dilakukan oleh orang banyak saat itu, yaitu yang dikatakan menyalibkan, yang membunuh, yang menusuk lambung Yesus. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat, sebab mereka hanya pelaksana tugas. Apa yang diperintahkan komandannya, apa yang diperintahkan pimpinannya, ya dijalani. Itu sebabnya Yesus pernah berkata ketika ia disalib saudara, dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Ayat yang ke-34a dikatakan begini. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka tadi dikatakan, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Kalau saya melakukan ini minta maaf karena saya tidak tahu. Kalau saya bertindak seperti ini minta maaf karena saya tidak mudeng. Enggak apa-apa saudara. Maka seringkali saya memaklumi. Maaf kalau saya menggunakan kalimat ini, bukan berarti merendahkan saudara. Oh ya enggak apa-apa, memang pahamnya baru sampai di situ. Ya kan? Tapi saudara diingatkan begini ayat 19, karena itu sadarlah bahwa yang kau buat itu akan menjauhkan si pemimpin yang membawa hidup itu. Sadar. Jangan biarkan saudara terus dirasuki oleh pikiran yang salah. Karena itu sadarlah dan bertobatlah kembali supaya dosamu dihapuskan. Memang saudara ketika menyalibkan Yesus dia tidak tahu. Maka Yesus berkata ampuni. Pertanyaannya, Yesus berdoa untuk siapa? Untuk orang yang menyalibkan. Ketika Yesus berkata ya Bapa ampuni sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa untuk siapa? Untuk mereka yang membunuhnya. Bukan untuk saudara. Tapi kalau saudara dan saya juga melakukan penyaliban, saudara dan saya juga ikut nusuk lambungnya Yesus kembali, doa itu berlaku untuk kita. Dan Tuhan memahami karena ketidaktahuan kita. Maaf kalimat yang lebih sederhana, karena kebodohan kita. Tuhan maklum. Tetapi diingatkan, sadar, jangan terus bodoh, jangan terus tidak tahu, pahamilah kebenaran yang diajarkan. Supaya pertobatan itu terjadi dan kembali kita mengalami restorasi, pemulihan yang luar biasa yang dilakukan oleh Roh Allah sehingga hidup saudara makin hari makin berkenan. Amin. Tinggal keputusannya pada saudara. Maukah saudara menerima pemimpin yang membawa kepada hidup secara utuh dan sempurna? Ketika saudara melihat saya dalam kekurangan, sama juga saudara melihat Yesus seolah-olah dalam kekurangan. Tapi saya mau katakan, Yesus tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk pada kita. Sekalipun mata kita melihat yang buruk. Sekalipun hidup kita merasa tertekan, tertindas. Tidak ubahnya saya katakan, rasanya papi sudah tidak kuat. Kalau seorang Hengki Nartosabdo mampu berkata seperti itu, berarti sudah sangat tinggi prosesnya yang harus dilewati. Karena sepanjang sejarah hidup saya tidak pernah menjadi pribadi yang berkeluh kesah seperti itu. Tapi saya dihiburkan. Sebab ada tertulis dalam Alkitab, ada seorang nabi besar yang berkata, lebih baik cabut saja nyawaku. Siapa dia? Haleluya. Tapi saya tidak berkata sama Tuhan, Tuhan cabut sajalah biar aku berakhir. Justru saya lagi mempertahankan. Kenapa? Saya tahu persis. Proyek Allah, rencana Allah, program Allah belum selesai. Maka saya berkata, Tuhan ampuni, kuatkan, teguhkan. Supaya hamba-Mu mampu untuk tetap berdiri tegak menghadapi setiap proses. Ada banyak hal yang tidak bisa saya ungkapkan.
Ada banyak peristiwa yang tidak bisa saya ceritakan. Maafkan kepada jemaat dan para pendeta, jangan kepada saudara, kepada istri dan anak-anak pun banyak hal yang belum bisa saya ungkapkan. Karena di mata saya belum cakap menanggungnya. Nanti kalau sudah mulai cakap pasti saya ceritakan. Itulah sifat seorang pemimpin, leader yang memiliki leadership. Itu penting. Itu sebabnya sekali lagi saudara, demikian adalah pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan, artinya saudara, kemuliaan Allah, pembelaan Allah itu datang. Jadi kalau saudara merasa dipojokkan, dihina, dijepit, bahkan dibunuh karakter saudara, jangan pernah putus asa. Allah akan bangkitkan. Allah akan naikkan rating saudara. Allah akan hargai jerih lelahmu dan semua apa yang telah engkau buat. Tidak pernah sia-sia, itu benar adanya. Atau kata lain, Allah lah pembela satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Maka saudara jangan minta pembelaan manusia. Kecewa. Sesulit apapun mari kita bersyukur pada Allah. Kondisi seberat apapun mari kita tetap andalkan Tuhan. Saya sudah katakan tadi, saya ngalami proses demi proses. Tantangan demi tantangan. Tapi satu demi satu Tuhan mulai tunjukkan, satu demi satu Tuhan tunjukkan. Nanti satu kali saya akan gelar perkara kalau bicara persidangan. Saya akan tunjukkan, ini loh sebetulnya selama ini yang terjadi. Paling nanti terakhir, ya nek wis telat biasanya. Ya. Tapi enggak apa-apa, saya tidak pernah jenuh dan bosan untuk membuat atau berbuat sesuatu yang disebut kebaikan tadi. Terus saya lakukan. Apapun yang bisa saya buat, saya buat. Apapun yang bisa saya kerjakan. Tanpa lagi mempertimbangkan kemanusiaan. Hanya berorientasi kepada pribadi yang agung, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika dikatakan sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Diingatkan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua bagian terakhir ayat yang kelima. Wahyu 2 ayat yang kelima dikatakan begini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Sekali lagi sudah dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau saudara telah melakukan sesuatu yang salah, jangan pernah saudara berkata, wes kepalang bacot, kepalang tanggung, sisan kewe, ndak usah. Berhenti di situ dan bertobat kembali. Mulai lagi bangkit, move on. Jangan pernah kita merasa, aduh udah berdaya dan sebagainya. Percayalah Tuhan sanggup memulihkan semua keadaan, amin. Maka sekali lagi, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang telah dipercayakan Allah, kerjakan. Apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Saudara dipulihkan secara sempurna. Amin. Sukacita daripada Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya kepada setiap orang yang sungguh mengasihi dan mencintai Dia. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan buat saudara dan saya. Sekali lagi saudara, pemimpin yang membawa hidup jangan disingkirkan, jangan dimatikan, tapi beri kesempatan untuk memimpin saudara dan saya kepada kehidupan yang sesungguhnya. Dan apabila kita melakukan sesuatu yang salah, mari kita segera bertobat dan kembali lakukan apa yang baik dan benar di mata Allah. Sebab Yesus Kristus Sang Mesias yang telah ditetapkan untuk menjadi pendamai buat saudara dan saya dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan kesempatan indah pada saat siang hari ini. Firman-Mu telah datang kembali untuk mengingatkan kepada setiap kami. Ampuni kalau kami berkeluh kesah, ampuni kalau kami putus asa. Kami boleh melihat kebenaran firman-Mu secara luar biasa. Yang boleh mengingatkan kepada setiap pribadi kami adanya pemimpin yang membawa kepada hidup.
Ampuni kalau kami tidak menyertakan dan menghadirkan pemimpin yang membawa hidup, yaitu Yesus Kristus, dalam rumah tangga kami, dalam pribadi kami, dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam semua aspek kehidupan yang ada. Ampuni Tuhan. Ampuni kalau kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, bahkan kalau kami mengandalkan manusia. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh bangkit dan kami boleh memulai kembali sesuai dengan ajaran dan kebenaran firman yang telah Engkau berikan. Terima kasih Engkau melihat setiap pergumulan umat-Mu, anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Wah, sungguh Engkau adalah pembela agung satu-satunya. Pembela yang tidak pernah meninggalkan keajaiban demi keajaiban. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan sedang maju ke depan.